Allahumma rabb hadhihi Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, al-malikil quddusis salamil mu'minil muhaiminil azizil jabbaril mutakabbir, subhanallahi amma yushrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa usikum wa iyaya bitaqwal fitnati wa usikum wa iyaya bitaqwan naril lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqbaluha. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslimun. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, ahla Jum'ah razaqani wa razaqakumullahu rizqan karima fahman sahiha wa amalan salihan maqbula. Para ahli Jumat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rezeki kesehatan, rezeki kecukupan hidup yang terhormat, rizqan karima, juga rizqan fahman sahihan, pemahaman yang sahih sehingga bisa mengamalkan amalan salihan maqbulan dengan mendapatkan kabulnya Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan ini kita berbagai macam hal, urusan muamalah kehidupan kita ini, kita siam Ramadan. Siam Ramadan sudah jelas kita ngerti sebagai pause adem atau penghentian sementara. Ibarat teknologi mesin disebut pause. Bahasa Sanskerta menjadi bahasa Jawa poso. Pause bahasa Eropa itu. Siam, amsaka yumsiku, yang mengendalikan, menghentikan, mengerem habis-habisan seolah-olah kita itu, sehingga menjadi muttaqin insyaallah. Kemudian di Ramadan ini juga masyhur disebut Syahrul Quran. Quran yang telah sampai kepada kita semuanya ini, sebagaimana kitab yang lain ya turunnya bulan Ramadan. Kalau Taurat turunnya salah puasa dulu Nabi Musa alaihi salam 30 hari plus 10, jadi 40 hari baru dapat Taurat Nabi Musa. Nah kita sudah turun Quran baru puasa ini. Nah sekarang ada suatu renungan untuk kita para jamaah ini. Kalau isi Ramadan jelas masyhur perang Badar. Awal pertama kali puasa Ramadan peperangan, perang Badar yang terlalu besar, sehingga terjadi Rasul istighotsah, istaghithuna rabbakum. Melihat musuhnya luar biasa besarnya, dan Muhammad istighotsah, mengadukan nasib, alamat hancur ini Islam. Nggak akan jadi agama Islam kalau ini hancur ya Allah. Itulah tastaghithuna rabbakum, surah Al-Anfal ayat 9 atau 8. Kemudian nanti tahun ke-8 juga perang kemerdekaan Republik Mekah. Bulan Ramadan juga ya, sekitar enggak sekarang tanggal 20 Ramadan.
merdekanya Mekah Nabi Muhammad SAW dengan sorban hitamnya, proklamasi Mekah merdeka dari jahiliyah. Mungkin itu sebagai iktibar, analogi umat Indonesia pakai kopiah hitam bersamaan dengan 9 Ramadan Indonesia merdeka ini. Di rumahnya seorang Arab, Jalan Pegangsaan nomor 56 dalam proklamasi itu Syarif Martak masalah itu. 9 Ramadan kita merdeka ini. 17 katanya sebagai ambil hikmah, angka 17 sholat 5 waktu menurut salah satu bagian sebagai proklamasi itu, milih tanggal 17. Para jamaah, ini renungan kita bersama Al-Quranul Karim turun syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pertanyaan dari Allah tadi surat Muhammad ayat 24, adakah mereka itu tidak tadabbur pada Quran, mentadabburi Quran, mikir sungguh-sungguh dan kemudian mengatur sedemikian rupa sehingga bisa diamalkan. Am ala qulubin aqfaluha, adakah memang umat ini hatinya penuh dengan belenggu kemalasan atau belenggu salah paham atau belenggu khayalan dapat pahala banyak kalau udah baca Quran. Ini kemungkinannya di sini sedikit masalahnya. Mungkin kelemahan umat Islam selama ini mulai lemah sejak 700 tahun dibaca Quran, mungkin tidak berminat untuk jadi pahlawan, tapi ingin dapat pahala. Falahul hasanah, memang orang baca Quran mendapat hasanah atau syafi'an lahu fil akhirah, mendapat syafaat dengan baca. Ya kalau Qurannya itu membaca dengan minat tanggung jawab, bukan minat egois dapat pahala sendiri. Akeh ganjarane rumangsane gitu. Di sini yang dikhawatirkan justru Al-Quran nanti membaluki kepada yang membaca minat tanggung jawab per hurufnya ini. Lebih-lebih disebutkan di tafsir Ibnu Katsir bahwa likulli harfin malakun, bahwa tiap huruf Al-Quran itu ada malaikatnya. Maka Nabi Muhammad SAW di perang Badar tadi, tahanan-tahanannya yang bisa ngajari alif bata supaya belajar ngajari alif bata kepada umat Islam Madinah supaya pada baca Quran semuanya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada yang buta huruf lah jamaah kita. Kalau sudah buta huruf, mesti gerak-gerak dulu ya diperbaiki. Tapi yang jelas ada minat untuk paham, minat untuk mengerti, untuk paham dan untuk bisa diamalkan menurut kondisinya masing-masing. Itu mungkin menjadi minat jadi pahlawan, itu yang akan mendapat pahala. Jadi Al-Quranul Karim turun ini mestinya diharapkan Al-Qadar, yaitu Qadar itu malam penuh dengan energi. Maka dalam tinjauan sains modern, Lailatul Qadar itu terjemahannya itu the night of power, malam yang penuh energi kekuatan besar, bahwa umat Islam harus bangkit menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an, akan menjadi umat yang paling baik kalau Anda itu belajar Quran sungguh-sungguh wa 'allamahu, dan mengajarkannya secara ilmu pengetahuan, bukan secara angan-angan atau sekedar harapan dapat pahala. Ya insya Allah kita dapat pahala per huruf, tapi pahala tanggung jawab ini yang kita khawatirkan kita tidak memiliki. Sehingga sudah 700 tahun umat Islam itu kalau baca sholawat katanya pahalanya sekian. Bersolawat insya Allah uap amanat untuk menyelamatkan ajaran nabinya dan umatnya. Ajaran nabinya dan umatnya. Kita bayangkan umat Islam yang sudah rajin baca Quran, surat ini, surat itu, surat ini, surat itu. Sudah beratus kali baca surat itu tapi gak ada minat belajar isinya. Sampai berapa ribu kali pun tetap dia bahasanya salah dan tidak ada minat kepengen mengerti bahasannya. Ini suatu hal akhfaluha di surat. Mungkin itu jenis akhfal, belenggunya hati, belenggu manusia. Belenggu setan dalam hati gak usah paham.
Maka bulan April kemarin ini ada diingatkan Raden Ajeng Kartini. Aslinya itu pakai jilbab, pakaian aslinya dia alim, orang solihah. Bukan pakai kayak ban serep gelung, ban Vespa di belakang itu. Sehingga kalau 21 April orang ribut ke salon buat gelung. Padahal aslinya Raden Ajeng Kartini adalah pejuang Islam. Bagaimana memahami Al-Quran sampai usul kepada para kiai. Para kiai kalau kita belajar bahasa Belanda langsung ada terjemahannya, bisa terjemahkan, ngerti. Bagaimana bahasa Quran kita sudah berpuluh-puluh kali tidak mengerti. Bahasa Arab juga tidak mengerti. Cobalah Pak Kiai Saleh diterjemahkanlah itu Quran. Itu usulannya Raden Ajeng Kartini. Mungkin pertama kali itulah itu ada terjemahan Al-Quran bahasa Jawa dibuat oleh Darat dalam bahasa Jawa. Itulah pelopor kemajuan pendidikan untuk mengerti Al-Quranul Karim. Insya Allah saya panjenengan sami dengan semangat kita nuzul Quran. Malaikat keliling sekarang turun. Siapa yang akan menerima Al-Quranul Karim? Muhammad SAW sudah meninggal. Jadi malaikat kalau besok malam turun di sini akan cari siapa yang akan menerima Al-Quranul Karim dan mengamalkan. Itulah tanazzalul malaikatu wal malaikat sekarang turun, bukan turun kena Al-Quran, turun membuktikan siapa yang semangat untuk menerima Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan itulah salah satu hal yang harus kita bisa sebagian semangat nuzul Quran syahrul Ramadan alladzi unzila. Jangan ikut pause, adem jiwa kita, adem semangat kita. Saya kira saya cukup berkhutbah pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk mengisi sedikit semangat, the power kita ini mudah-mudahan tambah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim.